Quran Surah Ali Imran ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang memberimu rupa di dalam kandungan-kandungan sebagaimana yang dikehendakinya. Sudah beribu-ribu tahun manusia ditakdirkannya hidup dalam dunia ini. Sudah beribu juta manusia yang mati dan 3 miliar manusia yang ada sekarang tahun ketika ditulis tafsir ini. Dan ini pun akan mati dan akan datang lagi berjuta-juta manusia sampai hari kiamat. Tetapi tidak ada dua orang yang serupa, baik bentuk, muka, atau bunyi suara maupun sidik jari atau rajah tangan. Semuanya itu Dia yang telah membentuknya sejak lagi di alam rahim ibu. Bahkan sejak lagi masih setetes mani. Tidak ada kekuasaan lain yang menandingi itu. Dan tidak pun Isa Al-Masih, sebab Dia hanya makhluk. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang gagah perkasa. Sehingga dari kegagah perkasaannya manusia pun lahir ke dunia. Tidaklah atas kehendak manusia itu sendiri. Mau ataupun tidak mau mesti lahir. Yang bijaksana, sehingga selama hayat manusia masih dikandung badannya, tersedialah dengan cukup penyambutan atas hidupnya. Dengan inilah Allah memberikan persediaan atas Rasulnya menyambut utusan-utusan dari Najran pun guna menetapkan dasar dari tauhid pegangan manusia. Dijelaskan terlebih dahulu bahwa Rasul-Rasul datang adalah dalam satu rangka tujuan dan kitab-kitab diturunkan pun untuk maksud yang sama. Sebab itu Islam mengakui adanya Taurat dan adanya Injil bersama adanya Al-Quran. Perlu kita jelaskan lagi bagaimana Islam tentang Taurat dan Injil, serta bagaimana perbedaannya dengan kepercayaan Yahudi dan Nasrani tentang kedua kitab itu. Taurat adalah bahasa Ibrani atau Hebreu. Kadang-kadang disebutkan juga Tautet, artinya syariat atau peraturan. Menurut ahlul kitab atau Yahudi Nasrani, kitab Taurat itu terdiri atas 5 kitab yang menurut mereka Musa sendiri yang menulisnya atau menyuruh menulisnya, yaitu 1 kitab Kejadian, kedua kitab Keluaran, ketiga kitab Imamat orang Lewi, 4 kitab Bilangan, 5 kitab Ulangan. Menurut orang Yahudi, kelima kitab inilah yang Taurat. Akan tetapi orang Nasrani mempunyai pendirian bahwasanya segala kitab nabi-nabi dan sejarah raja-raja dan hakim-hakim Bani Israel yang sebelum lahir Isa Al-Masih, itulah dia yang Taurat, dan mereka namai juga perjanjian lama atau wasiat yang lama. Adapun menurut pengertian yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yang Taurat ialah wahyu Allah yang diturunkannya kepada Rasulnya Musa alaihissalam untuk petunjuk bagi Bani Israel. Di dalam salah satu kitab yang menurut kepercayaan mereka termasuk Taurat itu, yaitu kitab Ulangan pasal 31 ayat 9, ada tertulis, bermula maka oleh Musa disuratkanlah Taurat ini, lalu diberikannya kepada imam-imam orang Lewi yang mengusung tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Bani Israel.
Pada lanjutan dari ayat itu ke atasnya diterangkan bahwa Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya supaya Taurat yang telah beliau tuliskan itu senantiasa dibaca dan diulang-ulang. Akan tetapi pada ayat 16 dan 17 disebutkanlah bahwa Allah berfirman kepada Musa bahwa setelah dia meninggal dunia kelak, mereka akan menurut jalan yang salah sehingga akan ditimpa oleh murka Allah. Dengan demikian, jelaslah bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada Nabi Musa memang menerima suatu kitab wahyu bernama Taurat. Keterangan Al-Quran ini bertemu pula jejaknya di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 9 itu. Akan tetapi penyelidik sejarah menjelaskan pula bahwa kitab Taurat yang ditulis Nabi Musa dan diletakkan dekat tabut perjanjian Allah itu telah terbakar tatkala Nabukadnezar datang menjarah dan membakar Yerusalem serta membumi hanguskan Baitul Maqdis. Kemudian sekali setelah kerajaan Nebukadnezar hancur dan Bani Israel dapat dibebaskan pulang ke Yerusalem oleh Raja Persia bernama Korus, Baginda perintahkanlah imam yang lain menyusun kembali pesan-pesan pusaka Musa dan sejarah Bani Israel sejak keluar dari Mesir. Disusun juga pesan orang tua-tua turun-temurun tentang kejadian alam dalam 6 hari, tentang kejadian Adam dan selanjutnya. Sejak itulah muncul Taurat yang baru dengan himpunan kelima kitab yang disebutkan tadi. Ahli-ahli teologi dalam kalangan Nasrani pun mengakui bahwasanya naskah asli Taurat tulisan Nabi Musa itu tidak ada lagi. Al-Quran pun memberikan isyarat yang tersebut di dalam surah Al-Ma'idah 13 bahwasanya mereka telah mengubah-ubah kalimat Allah dari tempatnya. Yuharrifunal kalima amma wadinihi wa nasu hazzam mimma zukiru bihi. Mereka telah mengubah-ubah kalimat Allah dari tempatnya dan mereka tinggalkan sebagian dari atau isi kitab yang telah dijadikan peringatan untuk mereka. Quran surah Al-Maidah ayat ke-13. Demikian tentang Taurat. Sekarang tentang Injil. Injil adalah bahasa Yunani yang berarti kabar selamat. Setengah mereka mengartikan pelajaran yang baru. Menurut orang Kristen, yang Injil itu ada 4 buah. 1. Injil karangan Matius. 2. Injil karangan Markus. 3. Injil karangan Lukas. 4. Injil karangan Yahya atau Yohanes. Ditambah dengan kitab kisah perjalanan segala rasul dan surat-surat Paulus, surat-surat Petrus, surat Yohanes, surat Yakub, dan wahyu Yohanes. Adapun Injil-Injil yang 4 itu adalah masing-masing penulisnya itu menuliskan kisah kehidupan Nabi Isa Al-Masih dan ajaran-ajaran beliau bukan semasa beliau hidup, tetapi setelah beliau meninggal. Injil pertama menurut ahli-ahli sejarah Nasrani sendiri, kata satu riwayat, ditulis pada tahun 37. Kata satu riwayat lagi ditulis tahun 64. Kata riwayat lagi tahun 98. Ada juga riwayat lain lagi. Pendeknya setelah kitab-kitab itu dibawa ke dalam pencernaan ilmiah, timbullah berbagai ragam penyelidikan yang kalau dibaca oleh orang Kristen sendiri, dengan sendirinya menimbulkan keraguan mereka. Menurut keterangan Paulus sendiri, yang dipandang sebagai pembina utama dari agama Kristen,
sebagai yang sekarang